فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pengambilan faedah dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, firman Allah Ta'ala mir rabbihim, dari Rabb mereka. Di sini ada isyarat bahwasanya termasuk dari kesempurnaan rububiyah Allah kepada para hambanya adalah Dia menurunkan kitab-kitab kepada mereka dan mengutuskan para rasul kepada mereka. Ini isyarat yang sangat halus dan bagus. Tidak mengatakan minallah, walaupun itu betul, tetapi mir rabbihim disebutkan isim fa'il yang sesuai dengan pembahasan di situ. Menunjukkan apa? Mengisyaratkan bahwasanya termasuk dari sempurnanya rububiyah Allah. Rububiyah yaitu pengaturan kepada alam semesta, adalah pengaturan tentang masalah keadilan, pengaturan tentang masalah cara beribadah dan seterusnya. Tidak membiarkan para hamba itu tersia-sia hidup bagaikan hewan dan binatang. Sebagaimana ini juga dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan, yaitu di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, ketika menyebutkan ayah sabul insanu ayyutraka sudah alam yakunu tofatan min maniyyi yumna dan seterusnya. Itu apakah manusia menyangka bahwasanya mereka itu dibiarkan tersia-sia? Bukankah mereka itu dulu adalah berasal dari air mani yang terpancarkan, kemudian, yaitu Allah menyebutkan rububiyah Dia, pengaturan penciptaan mereka. Maka zat yang mengatur penciptaan para makhluk tidak mungkin Dia membiarkan mereka tersia-sia belaka. Apalagi makhluknya adalah makhluk manusia, yaitu makhluk yang berakal. Tidak mungkin akalnya disia-siakan hanya untuk mengurusi makan, minum, dan syahwat-syahwat yang lain. Tapi yang membedakan antara manusia dan hewan, yaitu akalnya, itu tujuannya adalah untuk mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan peribadatan yang sempurna, tidak semata-mata peribadatan takdir seperti yang dialami oleh hewan-hewan dan tanaman dan seterusnya. Jelas mereka semua beribadah dengan apa? Bertasbih seluruh makhluk, tetapi itu dengan takdir Allah. Sementara manusia dengan akalnya diberi syariat untuk beribadah kepada Allah dengan memilih untuk ibadah. Kalau tidak mau, dia mampu untuk tidak mau ibadah dan nanti akan ada hukumannya. Intinya adalah termasuk dari kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab dan mengirimkan para rasul untuk menjadikan para manusia itu tahu untuk apa mereka diciptakan dan bagaimana cara beribadah kepada pencipta mereka. Juga sebagaimana dalam ayat yang lain, afahasibatum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haqq. Maka apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dengan tersia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah sebagai raja yang sebenar. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini menunjukkan bahwasanya raja yang asli, raja yang sebenar, raja yang sejati, dia tidak akan membiarkan rakyatnya hidup tanpa peraturan.
Bahkan raja yang sebenar dia akan benar-benar mengatur makhluknya itu, memberikan perintah untuk dijalankan, memberikan larangan-larangan untuk ditinggalkan, dan seterusnya. Makanya di sini Allah Ta'ala di dalam ayat yang di hadapan kita ini, Allah mendatangkan nama dia sebagai Rabb, mir Rabbihim, bukan minallah, karena ada hikmahnya di sini. Kenapa didatangkan nama Ar-Rabb di sini? Ini menunjukkan kedalaman tadabburnya Imam As-Sa'di di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, walaupun dengan bahasa yang sederhana, walaupun tafsirnya tafsir yang ringkas, tetapi seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam takdim beliau, karena kitab ini ditakdim juga oleh Syekh Utsaimin, si guru menulis yang mentakdim muridnya. Ini ketawaduan dari Imam As-Sa'di. Ya, Syekh Utsaimin dalam takdim beliau terhadap kitab Tafsir As-Sa'di ini mengatakan kitab ini tidak layak ada maktabah yang tidak memiliki kitab ini. Seakan-akan wajib setiap perpustakaan kaum muslimin punya kitab ini. Betul-betul sangat diperlukan Tafsir As-Sa'di. Walaupun kita mungkin punya Tafsir Ibnu Katsir sebagai tafsir terbaik, tapi kita perlu dibantu dengan Tafsir As-Sa'di untuk memahami kesimpulan-kesimpulan dan memperdalam tadabbur-tadabbur yang boleh jadi dalam Tafsir Ibnu Katsir tidak ada. Namun di dalam berbagai kitab Ibnul Qayyim itu ada. Karena memang Imam As-Sa'di sering menukil di kitab-kitab beliau itu sering mengambil saripati dari kalam-kalam Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Baik. Dan tentunya kitab ini tidak boleh berdiri sendiri, Tafsir As-Sa'di, karena jarang sekali beliau menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena tujuan kitab ini memang untuk secara ringkas membimbing orang-orang awam, tapi juga memperdalam masalah asma wa sifat dan tadabbur Quran. Jadi ini dengan Tafsir Ibnu Katsir tentunya memang sangat saling melengkapi satu sama lain. Baik. Kemudian kata Imam As-Sa'di, maka rububiyah Allah tidak menuntut untuk membiarkan para hambanya tadi, manusia tadi, tersia-sia dan terbengkalai. Kembali kepada isyarat pada ayat tadi itu, dua ayat yang ana bacakan tadi, Al-Insan dan Al-Mu'minun. Kemudian maka dan apabila wahyu yang diberikan kepada para nabi itu datangnya hanyalah dari Rabb mereka, maka di dalam wahyu tadi ada perbezaan antara nabi dengan orang yang menyatakan diri sebagai nabi, yaitu semata-mata mengklaim dirinya nabi. Lain, kalau yang sekedar mengklaim saja, maka dia dapat wahyu dari setan. Baik. Adapun kalau dia memang nabi, ada bukti-bukti dari Allah bahwasanya dia mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Adapun kalau yang mengklaim sebagai nabi, baik yang di zaman dulu ataupun di zaman sekarang, pasti dia mendapatkannya bukan dari Allah, mendapatkannya adalah dari setan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya para setan itu memberikan wahyu kepada sahabat-sahabat mereka, wali-wali mereka untuk mendebat kalian. Jadi itu wahyunya adalah dari setan. Baik. Kemudian kata Imam As-Sa'di di sini, dan akan dihasilkan perbezaan antara mereka, yaitu antara nabi dengan mutanabbi. Nabi ma'ruf yaitu memang membawa berita dari Allah. Mutanabbi ini yang mendakwakan diri sebagai nabi padahal bukan. Akan dihasilkan perbezaan dengan semata-mata kita mengetahui apa yang mereka dakwahkan. Karena para rasul mereka tidak mendakwahkan kecuali kepada kebajikan dan tidak melarang kecuali dari perkara yang buruk. Dan masing-masing dari para nabi itu akan saling membenarkan satu sama lain. Yang ini membenarkan yang itu bersaksi tentang benarnya nabi yang ini.
bersaksi dengan benar tanpa ada saling berselisih ataupun kontradiksi di antara mereka, karena memang wahyu itu semua dari Allah. Makanya ajarannya itu satu, intinya adalah masalah apa? Tauhid, dan juga masalah akhlak-akhlak yang mulia, mencegah dari yang buruk-buruk. Adapun kalau yang orang yang mengklaim sebagai nabi padahal bukan, seringkali kita akan dapatkan isi ajarannya adalah ibahiyah, menghalalkan ini, menghalalkan itu, agar orang-orang tertarik. Kenapa? Karena syariatnya terasa sangat ringan. Untuk apa? Untuk memenuhi syahwat-syahwatnya, seringkali demikian. Maka kita akan tahu, oh ini bukan nabi, ini cuma apa? Orang yang ingin memimpin orang lain kepada kebatilan saja. Baik. Kemudian Imam As-Sa'di menyebutkan firman Allah Ta'ala, "Falau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya yang diajarkan itu bukan dari sisi Allah, seandainya yang didatangkan, yang diajarkan itu datang dari selain Allah, pastilah orang-orang itu akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Mereka akan dapati Quran itu sangat berselisih satu sama lain di dalam isinya, kalau Quran bukan dari sisi Allah. Baik. Makanya tatkala Quran itu dari sisi Allah, maka isinya saling membenarkan. Demikian pula ajaran Nabi, semuanya saling membenarkan, saling mendukung, karena memang dari Allah Ta'ala. Kata beliau, dan ini berbeza dengan orang yang mengklaim sebagai Nabi, mendakwakan dirinya mendapatkan kenabian. Pasti mereka akan saling kontradiksi di dalam pemberitaan mereka, dan dalam perintah-perintah mereka, juga di dalam larangan-larangan mereka, sebagaimana itu diketahui oleh orang yang meneliti keadaan mereka semua, seperti yang disebutkan di dalam cerita Mukhtar bin Abi Ubaid, yang setiap kali dia perang melawan pasukan Syam, dia menang di tahun-tahun pertama. Tapi apa? Sampai kemudian dia mengklaim dia sebagai nabi, dan kursi ini, kursi yang tadi diduduki oleh Jibril katanya, ini akan selalu dibawa untuk berperang agar apa? Menang. Ajarannya bukan ajaran tauhid, tapi mengagungkan benda-benda keramat, mengagungkan benda-benda mati yang dikeramatkan. Ternyata dan Mukhtar mengatakan besok kita akan perang lagi, ternyata, dan kita akan menang. Tahu-tahu di hari berikutnya mereka kalah, sehingga orang-orang ragu. Bagaimana Anda seorang nabi dan Anda sudah memberitakan dari Allah Ta'ala Anda menang, tahu-tahu Anda kalah? Maka dia mengatakan, oh inilah yang dikatakan sebagai al-bada, yaitu apa? Sebenarnya Allah tahu bahwasanya kita ini akan menang, tapi dan Allah menakdirkan menang, cuma kemudian nampak bagi Allah untuk kali ini mencabar kita dan merubah takdir katanya. Nah ini akidahnya orang-orang Rafidhah. Intinya ajaran mereka dan pemberitaan mereka itu kontradiksi, bilang begini ternyata prakteknya lain. Sementara para nabi yang sebenar itu tidak demikian. Baik. Kata beliau, dan orang yang mengetahui apa yang mereka dakwahkan, orang yang tahu apa yang didakwahkan oleh nabi dan apa yang didakwahkan oleh muta-nabi, dia akan mampu melihat perbezaannya. Para nabi mengajarkan pada akhlak yang mulia, pada kebaikan dan mencegah kebatilan, walaupun orang tidak suka, karena para nabi datang bukan untuk memenuhi hasrat masyarakat. Justru seringkali ajaran para nabi itu menyelisihi hawa nafsu masyarakat. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, selalu semua nabi dari awal sampai akhir ajaran mereka selalu bertentangan dengan hawa nafsu masyarakat, dan para nabi tak peduli, tak kisah dengan itu, karena tujuan mereka menyelamatkan masyarakat dari kerusakan, menyelamatkan masyarakat dari kebatilan dan hukuman yang menyakitkan di dalam neraka, walaupun masyarakat tidak suka itu. Adapun kalau orang mengaku sebagai nabi, ajarannya justru selalu ikut hawa nafsu masyarakat, tahulah kita ini bukan nabi. Nabi tidak seperti itu. Baik, selalu mencari ridho masyarakat, ini bukan nabi. Walaupun dia mengatakan saya nabi dan saya punya keajaiban, tak, Anda bukan nabi. Baik. Inilah yang dijelaskan oleh beliau di sini. Dia tahu isi dakwah orang itu apa, maka dia akan paham ini memang nabi.
Ketika apa? Dibandingkan dengan yang bukan nabi tetapi mengaku sebagai nabi. Dan tentunya walaupun orang itu mengajarkan yang baik-baik, mencegah dari yang buruk-buruk, kalau dia mengatakan saya bukan nabi, ya memang dia bukan nabi tentunya. Karena kata Syekhul Islam dalam kitab An-Nubuwat, setiap nabi itu juga mengklaim dirinya nabi. Tak mungkin dia nabi, dia mengatakan, oh saya bukan nabi. Tak mungkin. Jelas dia diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengatakan memang saya nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk menjadi nabi kalian, membimbing kalian begini. Dan ini telah ditutup dengan apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Maka orang zaman sekarang misalkan dia tahu, oh ini kalau saya mengajak pada yang buruk-buruk, orang tak percaya saya nabi. Sudah, saya ajak pada yang baik-baik, melarang dari yang mungkar, lalu saya akan mengatakan pada mereka, berimanlah pada saya karena saya nabi. Tak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka pintunya sudah ditutup bagi orang-orang yang datang setelah beliau. Baik. Jika Allah Ta'ala telah menetapkan itu, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah bagi kaum lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, Allah telah mengatakan Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Maka kalau ada orang setelah beliau mengklaim sebagai nabi, berarti dia bukan dari sisi Allah, dia adalah dari sisi setan. Karena Allah sudah menutup pintunya. Tidak ada lagi syariat yang lebih baik dari syariat Muhammad, dan tidak ada lagi penggantian dan pemansuhan terhadap syariat. Baik. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini, tatkala Allah Ta'ala menerangkan semua perkara yang diimani, yaitu yang wajib untuk diimani secara umum dan juga secara khusus, dan juga kata beliau, ucapan itu tidak akan mencukupi amalan. Semata-mata ucapan tidak cukup. Orang mengatakan saya beriman lalu masuk surga, ini tidak cukup. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang banyak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak dicabar? Bahkan cabaran ada. Untuk apa? Diketahui siapa yang setia di dalam peribadatan, dalam situasi apapun, dan siapa yang tidak setia. Jadi semata-mata ucapan itu tidak cukup. Kemudian disebutkan di sini Allah berfirman menukilkan ucapan kaum muslimin, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berislam kepada Allah. Ini ada isyarat untuk apa? Untuk beramal. Kata beliau, yaitu kami tunduk kepada keagungan Allah dan kami patuh untuk beribadah kepadanya dengan batin kami dan lahiriah kami, dalam keadaan kami mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Baik. Berarti apa? Memang yang namanya amalan itu wajib ada, bukan hanya beriman, iman hati, tapi amalan juga ada. Baik. Dan ini menunjukkan benarnya ucapan para ulama bahwasanya iman kalau digabung dengan Islam itu menunjukkan apa? Iman ini amalan batin, keyakinan hati dan sebagainya. Islam itu amalan zahir. Jadi memang wajib adanya amalan. Karena ayatnya sudah menyatakan apa? Qulu amanna dan seterusnya, yaitu iman. Kemudian terakhir ditutup dengan lafaz wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam kepada Allah. Gabungan antara iman dan Islam. Iman adalah amalan batin, Islam ini adalah amalan zahir. Tetap ada apa? Amalan. Baik, dari sisi mana lafaz mukhlisun, keikhlasan, kata Imam As-Sa'di, didahulukannya ma'mul, yaitu apa? Muta'alliqnya, yaitu apa? Lahu, wa nahnu lahu muslimun. Asalnya adalah
apa itu muslimuna lahu. Tapi ketika didahulukan jar majrurnya menunjukkan apa? Keikhlasan, khusus hanya untuk Allah. Amilnya adalah muslimun. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya Imam As-Sa'di mengatakan ayat yang mulia ini, dan tentunya semua ayat mulia, ayat yang mulia ini mencakupi, walaupun dia itu ringkas dan singkat, ayat ini mencakupi berbagai jenis tauhid yang tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik. Kalau ditanya dari sisi mana tauhid rububiyahnya, itu mir rabbihim. Kemudian tauhid uluhiyahnya itu dari sisi mana? Nahnu lahu muslimun. Baik, kalau tauhid asma wa sifatnya berarti dohirnya yang mana? Yaitu ada nama Allah, qulu amanna billah, juga ada nama Rabb mir rabbihim. Dohirnya di situ. Ada nama-nama Allah di situ. Sesembahan yang benar pasti punya nama. Baik. Kata beliau, dan juga ayat ini mencakupi tentang keimanan kepada seluruh rasul dan seluruh kitab suci. Karena disebutkan apa? Para nabi, juga apa? Disebutkan beberapa rasul di situ, juga disebutkan kepada wahyu yang diturunkan kepada mereka. Berarti apa? Kitab-kitab suci itu. Kemudian juga ayat yang mulia ini mencakupi pengkhususan yang akan menunjukkan keutamaan setelah disebutkan secara umum. Kenapa di sini? Yaitu Allah menyebutkan keimanan kepada wahyu yang diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Asbat. Kemudian apa? Dan yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan yang diturunkan, yang diberikan apa? Diberikan tadi kepada Musa dan Isa, dan diberikan kepada para nabi. Baik, nabi jelas yang tadi masuk di sini. Tapi kenapa nabi-nabi tadi disebut secara khusus? Penyebutan secara khusus itu menunjukkan keutamaan. Baik. Jadi tidak sia-sia Allah Ta'ala membuat atof sesuatu yang umum diatofkan pada yang khusus, padahal yang khusus sudah masuk dalam para nabi semua, keumuman nabi. Tapi kenapa disebutkan secara khusus nama-nama tadi? Menunjukkan mereka lah yang paling utama. Baik. Demikian pula kalau kita lihat di dalam, dan ini telah kita lewati di dalam tafsir juz yang ke-29, tafsir surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang Bani Rasib itu mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan tinggalkan kalian Wad, Yaghutz, Ya'uq, Nasr, dan juga Suwa. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyembah sesembahan lebih dari 5. Cuma yang paling utama menurut mereka 5 itu. Baik, inilah hikmah penyebutan apa? Atof umum terhadap khusus, atau atof khusus terhadap umum. Jadi yang khusus ini ada suatu kelebihan, ada suatu keutamaannya. Disebutkan sampai disebutkan secara khusus. Ini hikmah dari apa? Mentadabburi ayat tadi. Kemudian kata Imam As-Sa'di juga, ayat ini mencakupi pembenaran dengan hati, pembenaran dengan lisan, pembenaran dengan anggota badan, dan mengikhlaskan untuk Allah seluruh pembenaran tadi. Dari sisi mana itu?
Bahwa alam zahirnya adalah dari masalah keimanan dan keislaman. Mencakupi apa? Pembenaran hati dan juga mencakupi ucapan qulu. Ini berarti apa? Pembenaran dengan lisan. Dan juga nahnu lahu muslimun. Muslimun berarti apa? Pembenaran dengan anggota badan. Lahu muslimun, jar majrurnya didahulukan hanya untuk Allah, menunjukkan apa? Ikhlas di seluruh perkara itu tadi. Baik. Kemudian juga kata beliau, ayat ini mencakupi perbezaan antara para rasul yang jujur dengan orang-orang yang menyatakan diri sebagai nabi dari kalangan para pendusta. Baik, diisyaratkan berdasarkan dari ayat yang tadi, mir rabbihim, dari Rabb mereka, menunjukkan kalau para nabi itu pasti ajarannya datang dari Allah dan ada bukti memang ini dari Allah. Apalagi Nabi Muhammad SAW, sama sekali beliau tidak mampu membaca tulisan dan tidak mampu menulis. Berarti memang ajaran yang sangat indah ini semua dan sangat bagus, penuh hikmah, ini bukan dari buatan beliau, tapi memang turun dari Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang mengklaim sebagai nabi padahal bukan, sebagian mereka adalah penyair kalau dulu di zaman Nabi. Sekarang mengklaim sebagai nabi belum tentu buat syair pun mampu. Dan ajarannya juga buruk-buruk dan seterusnya. Seringkali hanyalah apa? Ajaran sihir yang ketika diruqyah justru apa? Tak mampu lagi mendatangkan keajaiban. Kalau datang dari Allah, niscaya apa? Ketika diruqyah tak masalah, ini ayat Quran. Saya juga mendapatkan wahyu dari Allah, saling membenarkan. Tapi kenapa sebagian mereka ketika mendatangkan keajaiban, dibacakan Quran malah keajaibannya hilang? Berarti ini bukan dari Allah, kamu pendusta saja. Seperti yang sebagian yang diisyaratkan oleh apa? Sebagian ulama ketika orang mengklaim ini keajaiban dari Allah, ini talinya saya tulis dengan apa? Surat Yasin. Tapi ketika dibacakan ayat kursi, tahu-tahu keajaibannya hilang. Ini bukan dari Allah, ini dusta aja. Baik. Maka ayat ini walaupun dia singkat, maka dia juga mengandungi isyarat tentang apa? Perbezaan nabi dengan mutanabi. Dan juga ayat ini mengandungi pengajaran dari Yang Maha Pencipta kepada para hambanya untuk mengetahui bagaimana cara berbicara, apa yang wajib diucapkan. Maka Allah mau memerintahkan, ucapkanlah kami beriman pada Allah dan seterusnya. Baik, ucapan juga perlu diatur. Cara beribadah dari sisi lisan itu juga diatur. Dan juga ayat ini mencakupi pemberitaan kepada para hamba tentang rahmat Allah dan ihsan Allah, kebajikan Allah kepada mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat keagamaan. Allah bukan hanya memberi mereka makan, minum, dan tempat tinggal, udara segar, dan seterusnya, tapi juga memberikan kepada mereka nikmat keagamaan berupa dikirimkannya kitab-kitab suci dan diutuskannya para rasul. Kemudian beliau menyatakan yang mana nikmat keagamaan ini bersambung dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun kalau nikmat keduniaan, kalau kita mati putus sudah kenikmatan itu. Baik. Maka Maha Suci Zat yang menjadikan kitabnya itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mendapatkannya, yang kafir tidak mendapatkan. Wallahu a'lam.